Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Sabilal Muhtadin, NIM 2019-186202B0064 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengembangan model pembelajaran bagi yang memiliki hambatan penglihatan atau tunanetra. Pertama yaitu tentang pola pembelajaran bagi tunanetra. Pola pembelajaran ini ada yang duplikasi, ada yang modifikasi, ada yang substitusi, ada yang omet atau yang dihilangkan. Yang pertama yaitu tentang duplikasi. Duplikasi yaitu pola pembelajaran di mana alat, bahan, ataupun cara yang disampaikan kepada anak yang memiliki hambatan penglihatan sama dengan yang diberikan kepada anak awas. Misalnya saja pendidikan agama, seni suara, atau bahasa Indonesia tentang bercerita. Selanjutnya yaitu modifikasi atau penyesuaian. Pola pembelajaran ini di mana alat, bahan, ataupun cara disesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak yang memiliki hambatan penglihatan. Memodifikasi belajar tentunya banyak sekali ya. Misalnya saja menggunakan braille. Mereka dilatih untuk menggunakan braille karena mereka menulis, membaca, melihat dengan cara yang berbeda dengan cara mereka sendiri. Maka kita harus mengikuti cara mereka. Salah satu contohnya yaitu menggunakan braille. Contohnya lagi yaitu pengadaan mobilitas yang mudah diakses bagi mereka. Misalnya jalanannya di sekolah itu menggunakan guiding block, terus ruangannya diatur, dimodifikasi sedemikian rupa supaya mempermudah bagi mereka. Untuk yang low vision bisa menggunakan optik dan non optik. Kalau yang optik itu ya seperti pada umumnya menggunakan kacamata, kaca pembesar, ataupun teleskop. Untuk yang non optik kita biasanya mengatur di mana tempat duduknya, bagaimana pencahayaannya di ruangan itu, di ruangan kelas itu, seperti itu. Untuk pola pembelajaran selanjutnya yaitu substitusi atau pengganti. Pola pembelajaran ini dapat dipertimbangkan apabila pola pembelajaran 1 dan 2, duplikasi dan modifikasi, sulit dilakukan. Terus pola pembelajaran selanjutnya yaitu omit atau yang dihilangkan. Pola pembelajaran yang dihilangkan. Misalnya saja praktikum di lab biologi atau di lab kimia yang menggunakan alat-alat yang rumit atau bahan-bahan yang rumit seperti alat dan bahan kimia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas asas-asas pembelajaran. Yang pertama adalah individualisasi. Pembelajaran harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak. Nah, maka dari itu sebelumnya kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Apa itu asesmen? Asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan seorang anak. Nah, hasil asesmen ini dapat digunakan untuk menentukan layanan apa, layanan yang seperti apa, layanan yang dibutuhkan untuk anak. Asas pembelajaran yang selanjutnya yaitu konkret, sesuai dengan kehidupan nyata. Karena memiliki hambatan penglihatan, seringkali mengalami kesulitan untuk membentuk suatu konsep konkret atau yang nyata. Maka dari itu, prinsip pengalaman konkret ini dimaksudkan agar menghindari terjadinya verbalisme. Misalnya, kalau kita ingin mengenalkan bentuk kursi, meja, atau objek-objek yang dapat dijumpai dalam sehari-hari,
ya kita kenalkan kepada mereka, kita bawa objek itu. Misalnya saja untuk mengenalkan kursi ya kita bawa kepada mereka suruh pegang, mereka suruh meraba. Nah, akhirnya mereka membentuk sebuah imajinasi atau konsep nyata di pikirannya. Oh, ternyata kursi ini memiliki kaki 4. Oh, ternyata kursi ini memiliki sandaran. Terus oh, ternyata fungsi kursi ini tempat duduk, untuk duduk, seperti itu. Lantas bagaimana jika suatu objek tertentu itu terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil? Ya mungkin dapat menggunakan analogi atau ilustrasi saja. Misalnya gajah, untuk mengenalkan hewan gajah. Enggak mungkin kita membawa gajah ke sekolah untuk mengenalkan kepada mereka. Jadi kita analogikan saja atau ilustrasikan saja. Kita gunakan seperti boneka yang bentuknya gajah. Mereka suruh meraba, mereka suruh pegang-pegang. Oh, ternyata ini loh gajah. Gajah punya ekor, terus kakinya 4, badannya gemuk, terus punya belalai, punya gading, terus telinganya lebar. Namun gajah ini ukurannya lebih besar daripada ini, kayak gitu. Yang penting mereka tidak mengenal gajah hanya sebuah teori, hanya sebuah penjelasan saja, hanya sebuah ucapan saja, tapi mereka memiliki imajinasi. Oh, gajah kayak gini ternyata. Kita bantu mereka untuk membentuk suatu konsep konkret. Selanjutnya yaitu asas kesatuan. Maksudnya harus melibatkan seluruh sisa penginderaan secara terpadu. Anak yang memiliki hambatan penglihatan ini kan melihat segala sesuatu dengan cara mereka sendiri. Maka dari itu harus melibatkan seluruh sisa penginderaan, misalnya indera pendengaran, indera penciuman, indera perabaan, indera perasa. Kita maksimalkan, kita optimalkan sisa-sisa indera yang mereka miliki. Asas selanjutnya yaitu learning by doing, belajar sambil mempraktekkan. Saya rasa itu sangat efektif sekali bagi pembelajaran bagi anak apapun, learning by doing, belajar sambil mempraktekkan. Asas selanjutnya yaitu kemandirian. Itu mereka harus kita latih untuk menemukan, menghadapi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jangan memanjakan mereka, tapi dorong mereka pelan-pelan supaya kedepannya mereka bisa hidup mandiri. Saya rasa itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Semoga keberkahan terlimpahkan kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.